memang selalu muncul ketika ada Ustadz Salafi yang baru keluar. Jadi misalnya yang awal-awal ya, Ustadz di mana gitu, lalu dia heboh setelah sama kawan-kawan kita dulu didebati, dia menurun. Ada lagi Ustadz baru keluar dari Timur Tengah, diserang turun, muncul lagi. Itu terus menerus begitu. Dan meskipun ini lulusan Timur Tengah, alhamdulillah bagi kita yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah selalu bisa mengimbangi. Karena meskipun kita tidak langsung belajar ke sana, paling tidak kita berkolaborasi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kalau disingkatkan Timur Tengah juga itu ya. Setiap saya ke Madinah, itu ketemu dengan mahasiswa Madinah yang berkultur dari pesantren, saya tanya itu. Sekarang siapa Ustadz Salafi di Indonesia yang mulai muncul bibitnya di Masjid Nabawi? Disebut Ustadz ini. Apa disertasinya? Mesti disertasinya selalu berkaitan dengan masalah. Jadi mulai dari mempermasalahkan akidahnya Ki Hasyim Asy'ari, akidahnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Anehnya di sana itu, kalau ada yang berkaitan dengan judul disertasi yang menyalahkan ulama setempat, itu di ACC sama dosennya. Nabi ketika berkaitan dengan umatnya itu memiliki sifat yang di dalam Al-Quran disebut bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi sama dengan Gusmus. Gusmus niku kalau menyatakan ulama alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Nah niki Rasulullah kalau kepada umatnya niku Raufur Rahim. Ya. Semoga kita bisa mendapatkan siraman rohani semuanya, karena rohana cukup milik saya. Saya tadi itu berharap Kiai Ma'ruf bisa lebih panjang lagi, kemudian lebih menekankan ke khazanah dalil-dalil yang dimiliki biasanya oleh kita yang moderat ini dalam menghadapi dan yang sering terjadi di bawah gitu, misalnya untuk ya masalah-masalah klasik lah sebenarnya kayak gitu. Dan sekaligus mempertegas begini, saya kadang masih dengan beberapa orang itu kadang masih melihat mereka itu melihat Kanjeng Nabi itu seolah-olah sosok yang saklek gitu, sosok yang kaku, yang ya begitu gitu ya, nggak lentur, nggak cair gitu dalam menetapkan atau memutuskan satu hukum atau satu syariat begitu katakan. Maka saya melihat satu kasus, misalnya di saat ada seorang sahabat yang datang yang mengadukan, ya Rasul celaka, saya sedang puasa Ramadan kemudian batal karena istri saya, kira-kira gitu. Ya sebagai kifaroh Rasulullah SAW jelas ya, kamu punya budak. Enggak ya Rasul. Kalau kamu punya budak bebaskan. Ya enggak ya Rasul. Kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, gimana puasa 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja gol sekali. Kalau 2 bulan gol 2 kali. Ya udah kamu kasih makan 60 orang miskin. Waduh, saya termasuk orang miskin itu. Kanjeng Nabi masuk bawa sekeranjang kurma, dikasihkan, ya udah ini kasih ke orang yang miskin di daerahmu. Kanjeng Nabi, ketok yang paling miskin itu saya. Ya udah ini buat kamu. Itu artinya Kanjeng Nabi kan memberikan sikap yang lunak, yang mungkin saya bisa artikan di sini adalah moderat itu tadi, tidak kaku, tidak saklek, tidak gini harus gini gitu.
Nah, saya ingin sedikit apa ya istilahnya Pak Yai Ma'ruf Ghazin lebih memperdalam ke bahasan-bahasan ini, dalil-dalil yang biasa digunakan oleh Islam moderat dalam menghadapi serangan-serangan terutama kaum-kaum yang saklek itu tadi, begitu. Ada tips-tipsnya atau apa ya istilahnya, kiat-kiatnya untuk menghadapi terutama di masyarakat umum untuk menghadapi ini salah gitu, ini bid'ah gitu, ini begini-begini gitu. Kira-kira ada yang bisa disampaikan lagi ya? Terima kasih. Ini berarti serius ini ya? Jadi betul, Nabi ketika berkaitan dengan umatnya itu memiliki sifat yang di dalam Al-Quran disebut bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi nggak sama dengan Gusmus. Gusmus niku kalau menyatakan ulama alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Nah niki Rasulullah kalau kepada umatnya niku ra'ufur rahim. Bahkan ketika ada para sahabat yang harus menjalani hudud. Hudud itu pelanggaran yang ada sanksinya di dalam Al-Quran. Itu Nabi pun kemudian bersabda idra'ul hudud bisyubuhat. Jangan kemudian langsung divonis, tapi cari celah-celah syubhat yang lain. Kalau di poster kita cari blur-blur yang lain, okay? Yang kira-kira syubhat. Sebenarnya saya mau bicara syubhat itu menoleh ke yang lain. Cuma karena audien melihat ke Kang Din ya terpaksa saya kemudian menoleh ke Kang Din juga. Okay? Itu pun kemudian baru ada sekian banyak sahabat yang mengaku berzina. Itu oleh Nabi. Jangan-jangan kamu majnun. Jangan-jangan kamu tertidur. Itu upaya Nabi untuk kemudian ini. Bagian dari mensyubhatkan hudud. Kecuali kalau kemudian terus menerus dia ikror. Kalau ikror sudah beda lagi. Makanya Nabi dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Umatku ini oleh Allah diberi ampunan selama tidak terang-terangan. Ya, makanya sekali lagi kalau 1-2 kali niku manusiawi oleh manusia itu memang diciptakan semacam itu, tetapi sekali lagi jangan dijadikan terang-terangan, kemudian nopo ini jangan diceritakan, meminta kemudian ampunan kepada Allah. Jadi sekali lagi betul Nabi kita ini betul ketika ada kesalahan, tetapi kesalahan itu masih bisa diperbaiki dulu, masih kemudian bisa melalui jalur taubat. Taubat itu yang menyesali dosa, kemudian tidak mengulangi dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu diantara seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Din, dan sebenarnya saya yakin beliau ini sudah lebih banyak pengetahuannya dibanding dengan saya. Kenapa? Karena saya cuma di komisi fatwa, ya, bukan fatwa yang ada komisinya. Ini beda. Kalau beliau banyak komisinya sepertinya beliau. Jadi saya hanya murni sekedar di bidang fatwa saja, atau mungkin juga dari Pak dosen bisa ditambahkan. Matur nuwun. Ya, tadi saya sempat ingat apa yang ayat yang kulal batshi ya, jangan terlalu boros dalam berinfak itu tadi. Itu sebenarnya saya agak khawatir dengan hal itu, karena itu sedikit nanti kalau misalnya ini diterapkan oleh Pak Edi nanti dapat sedikit mengganggu keberlangsungan. Ya, sekarang lebih ke sini Kang, misalnya
bahwa perbedaan itu tadi, perbedaan yang terjadi di masyarakat sekarang adalah sebuah keniscayaan, sebuah apa ya, ya sudah pasti ada begitu. Terus kalau menurut jenengan, untuk meminimalisir adanya pergesekan secara langsung, apabila terjadi perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, misalnya jenengan yang melakukan ini kemudian orang lain menganggap itu tidak benar, kira-kira apa sih yang jitu yang biasanya Anda gunakan untuk menangkis apa namanya ya anggapan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan jenengan? Saya tadi ngelihat Kiai Ma'ruf, cara pegang mic-nya mesti diajari Bunyai itu. Enggak paham ini, yang enggak ketawa enggak paham ini. Tadi saya teringat kisah, ini mungkin ya Kiai, nanti kalau ternyata bukan hadis saya tolong diingatkan. Saya dulu teringat kisah pada suatu ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat itu habis sholat maghrib atau menjelang isya itu makan bareng-bareng daging onta muda atau daging onta lah gitu ya. Kemudian di tengah-tengah makan daging onta itu tiba-tiba ada bau menyengat. Ya. Ternyata baunya itu bau kentut. Di tengah-tengah itu tadi. Nah, situasinya waktu itu para sahabat saking baunya itu saling tuding menuding. Wah, kamu ya, ente ya? Enggak, ente ya? Enggak. Udah akhirnya bersepakat nanti kita lihat menjelang isya siapa yang sebelum sholat berwudu berarti yang kentut dia. Gitu. Udah kesepakatan konspirasi jamaah MKS ini. Sepakatan siapa nanti yang wudu pas isya berarti dia yang kentut, yang tadi bau nggak ngaku gitu. Begitu masuk isya, Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat begini. Siapa yang tadi makan daging onta, sekarang berwudu. Jadi siapa saja tadi yang makan daging selama menjelang maghrib sampai isya, maka wudu lah. Gitu. Akhirnya siapa yang wudu? Semuanya. Semuanya. Nah, kita menangkap pesan dari kisah ini bahwa ada orang yang dianggap melakukan satu kesalahan, ya, tetapi karena ainur rohmahnya Kanjeng Nabi itu, si orang ini dilindungi martabatnya supaya nggak ketahuan. Kalau nanti dia wudu kan ketahuan, wah berarti ini tadi yang kentut gitu ya. Jadi dilindungi artinya sampai batas-batas tertentu, ada toleransi, ada keluasan, ada kelonggaran untuk orang-orang yang bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik di ruang publik, itu ada sedikit-sedikit kelonggaran gitu ya. Ya, sedikit kelonggaran. Tetapi itu pun bukan dalam rangka membolehkan perbuatan itu gitu ya. Maksud saya nanti sering dipahami orang, kalau gitu boleh Pak ya. Enggak gitu-gitu juga. Tapi ada hal-hal ketika terkait dengan harkat dan martabat manusia, maka sikap-sikap moderasi ini menjadi penting karena untuk melindungi martabat manusia. Gitu ya. Nah, itu artinya ada banyak peristiwa-peristiwa di lapangan yang kita juga perlu lihat posisinya, kita lihat konteksnya, kita lihat latar belakangnya apa, karena mungkin kita juga enggak tahu. Kalau ada orang yang mungkin menjelekkan kita atau mungkin mencaci maki kita, nah itu kan mungkin karena enggak tahu aja, karena enggak paham, kemudian akhirnya berbuat begitu gitu. Kalau itu saya biasa cuek-cuek aja sih gitu ya. Cuek-cuek aja artinya ya tidak, toh ketika kita dianggap buruk oleh orang lain ya itu kan ya nggak apa-apa lah, karena memang kita juga buruk gitu ya. Memang kita buruk. Kalau ada mengatakan wah ini sudah merusak nama baik saya, kalau bagi saya nggak ada nama baik milik manusia. Nama baik itu hanya milik Allah.
kalau diterjemahkan ke bahasa Arab kan nama baik itu Asmaul Husna. Itu ya, yang punya hanya Allah, manusia enggak punya gitu. Sehingga kalau dijelek-jelekan ya enggak apa-apa gitu. Tapi sikap enggak apa-apa itu bukan berarti membolehkan penjelek-jelekan gitu. Nah, Kanjeng Nabi kan kira-kira begitu ya. Kiai Ma'ruf tadi mengatakan ada cari-cari alasan lain yang kira-kira dari alasan itu bisa kelihatan dimensi paling manusia dari manusia, yaitu dimensi rahmah. Atau yang belakangan oleh teman-teman yang mengembangkan kajian moderasi beragama disebut dengan rahamutiyah gitu ya. Belakangan istilah ini dimunculkan gitu ya. Kira-kira gitu Kang Din. Yeah. Dimensi kemanusiaannya. Jadi sering Kanjeng Nabi menghukumi sesuatu lebih lebih mempertimbangkan dan lebih menitik beratkan pada dimensi kemanusiaan, begitu ya. Sama seperti kayak dua contoh yang tadi disampaikan. Baik, untuk sesi berikutnya saya berikan waktu untuk tanya jawab untuk teman-teman dan hadirin semua yang ingin bertanya. Monggo dipersilahkan untuk angkat tangan, kemudian nanti akan jangan lupa passwordnya. Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Monggo, ada yang bertanya? Oh ya, satu dulu. Ada lagi? Dua dulu ya. Yon sewu. Oke, sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kiai. Iki kula supe Pak, password sing kaping kalian niku. Menarik ya dalil akli dan nakli dalam Islam yang moderat. Saya mengikuti Pak Ma'ruf Wazin. Saya itu terakhir ketemu beliau Pak Yai itu pas di PCNU Surabaya, gedung NU Surabaya. Itu sekitar tahun 2018. Itu acara KMNU Pak. Saya mengikuti perdebatan ya antara yang Wahabi mungkin, terus yang NU, yang Muhammadiyah, selalu berdebat tentang masalah-masalah furu'iyah gitu. Tapi selama 5 tahun ini perdebatan itu kayaknya agak berkurang Pak Yai. Agak berkurang mungkin saya kurang tahu apakah sudah kembali ke masing-masing gitu kan, apa wis nompo wae ngono apa gimana gitu. Bahkan beberapa kali dimunculkan video-video kayak apa yang mungkin itu sara ya Pak Yai, sara, jadi menimbulkan perdebatan antara Wahabi ataupun NU gitu. Tapi kayaknya adem-adem aja, nggak terlalu selama 5 tahun ini nggak terlalu viral seperti sebelum 5 tahun yang sebelumnya gitu. Sekitar 2015 sampai 2019. Entah itu ada agenda perpolitikan ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang dulu Pak Prabowo diidentikan dengan merapat ke kaum ekstremis mungkin Pak, atau yang lainnya gitu. Tapi dalam diskusi ini saya berpikir kadang kita tuh sibuk Pak, sibuk berdebat ya masalah-masalah furu'iyah sampai kita melupakan amar ma'ruf bil ma'ruf gitu ya, atau amal ma'ruf nahi mungkar mungkin, sehingga
melemahkan kekuatan internal kaum muslimin sendiri gitu. Seperti mungkin yang kemarin booming serangan Israel kepada Palestina gitu kan. Padahal itu dipersiapkan selama puluhan tahun. Gak mungkin Israel dengan komunitas kecil bisa menguasai sebuah negara dan lalu menjadi negara tersendiri gitu, tanpa ada persiapan yang terstruktur gitu, sistematis gitu kan. Mungkin dimulai dengan kemandirian ekonomi, mungkin 5 tahun yang lalu kepengurusan Kiai Said Akil Siroj mengusung kemandirian ekonomi NU gitu dengan koin NU mungkin. Terus itu tidak jadi terlupakan gitu Pak. Sampai akhirnya kan produk-produk yang Eropa mungkin Amerika yang mendukung Israel gitu Pak sudah menguasai ekonomi Indonesia. Dan kita itu tadi Pak ribut dewe itu loh, ribut sendiri masalah halal haram, bid'ah atau anti bid'ah atau gimana gitu kan. Wahabi akhirnya tadi melupakan kekuatan internal Islam sendiri baik secara ekonomi, teknologi, sains, ilmu gitu kan. Ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bahkan kita mungkin produk-produknya 80% mungkin impor gitu kan. Lalu bagaimana ini pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu bisa dengan Islam moderat bisa mengusung kemandirian umat gitu Pak ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mau dijawab Kiai Ma'ruf Hashid. Nggih, betul. Jadi kita ini kata orang Jawa masih sering keserimpet dengan sarung kita sendiri. Jadi mau melangkah itu keserimpet dengan sarung yang dalam tubuh kita sendiri. Makanya satu contoh ya, di Indonesia sendiri kita dengan saudara terdekat kita Muhammadiyah itu setiap awal Ramadan dan akhir Ramadan selalu berdebat soal nginceng hilal. Padahal Amerika sudah menginjak-injak bulan itu. Mereka astronotnya sudah menginjak. Kita masih berdebat gini, terus kapan nginjaknya ke bulan? Kita selalu ribut menjelang isbat, padahal Amerika, orang-orang Amerika itu sudah ada pernikahan di atas bulan. Jadi mempelainya cuma 3, 1 mempelai laki-laki, mempelai perempuan, yang 1 pendeta. Nah, saya harap nanti ada umat Islam yang suami istri, kemudian ada 1 ustadz yang mengakad. Tidak apa-apa lah ngajak saya misalnya bertiga begitu ya. Yang lainnya kemudian video call Gus. Saksinya itu pakai video call. Bisa kok ya, bisa. Kita carikan dalilnya dulu. Jadi sekali lagi ini terkait dengan hal semacam itu. Kemudian memang betul mereka sudah istilah Gus Dur ya. Mereka itu sudah tinggal landas, kita masih tertinggal di landasan. Kemudian yang kedua, kita ini memang sudah sedikit menurun ghirahnya, keilmuan, tidak apa-apa. Yang terpenting kemudian sibuk menata. Alhamdulillah kita di masing-masing PCNU atau masing-masing di lembaga pendidikan itu sudah mulai perbaikan dan tidak menghirau. Kalau masalah kunut juga alhamdulillah kita di Jawa Timur antara kita dengan saudara kita dari Muhammadiyah pun juga sudah mulai berkurang perdebatan kunutnya. Bukan lantaran sama-sama alim tahu dalilnya, bukan.
Tetapi baik mahasiswa yang NU ataupun yang Muhammadiyah itu subuhnya jam 7. Okay? Jadi sudah sama-sama ndak kunut sekarang. Sebab kalau mahasiswa NU kunut ketahuan ini kalau ternyata usollinya tadi adalah usolli fardus subha. Kok dibaca subha? Subuh dan duha. Okay? Jadi langsung jadi 4 rakaat. Jadi sekali lagi monggo ini di anu mawon di perdebatan niku di skip. Memang selalu muncul ketika ada ustadz salafi yang baru keluar. Jadi misalnya yang awal-awal ya, ustadz di mana gitu, lalu dia heboh setelah sama kawan-kawan kita dulu didebati, dia menurun. Ada lagi ustadz baru keluar dari Timur Tengah. Diserang turun, muncul lagi. Itu terus menerus begitu. Dan meskipun ini lulusan Timur Tengah, alhamdulillah bagi kita yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah selalu bisa mengimbangi. Karena meskipun kita tidak langsung belajar ke sana, paling tidak kita berkolaborasi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kalau disingkatkan Timur Tengah juga itu ya. Jadi sama-sama Timur Tengahnya, cuma kita bagian Jawa. Tapi alhamdulillah di pesantren-pesantren kita, saya dengar beberapa mahasiswa Indonesia yang menyertai Masyayikh Al-Azhar itu kebanyakan justru dari pesantren-pesantren salaf seperti Lirboyo, Sidogiri, Pondok Sarang. Ini artinya sekali lagi ilmu pesantren salaf kita itu diakui oleh beliau, oleh para Masyayikh Al-Azhar, ulama Timur Tengah, karena memang kemudian ya meskipun secara kualitas lebih tinggi para ulamanya, paling tidak kemudian apakah di bagian orang-orang terdekatnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi leres niku kita, kalau bagi saya lebih baik memperkuat internalisasi daripada kemudian ini, karena ini ndak habis ini, nanti muncul lagi keluar. Setiap saya ke Madinah itu ketemu dengan mahasiswa Madinah yang berkultur dari pesantren, saya tanya itu. Sekarang siapa Ustadz Salafi di Indonesia yang mulai muncul bibitnya di Masjid Nabawi? Disebut Ustadz ini. Apa disertasinya? Mesti disertasinya selalu berkaitan dengan masalah. Jadi mulai dari mempermasalahkan akidahnya Ki Hasyim Asy'ari, akidahnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Anehnya di sana itu, kalau ada yang berkaitan dengan judul disertasi yang menyalahkan ulama setempat, itu di ACC sama dosennya. Jadi ke belakang itu muncul nanti itu. Makanya kita lebih baik menguatkan internal supaya ketika mereka ini nanti pulang tidak sampai kita keserimpet lagi dengan hal-hal yang semacam ini. Mohon maaf kalau terlalu serius, karena memang penanyanya sama sekali tidak tertawa tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf, karena ini majelisnya seharusnya majelis penuh dengan tawa. Matur nuwun. Mungkin ada tambahan, Pak. Perlu dijawab saya, Kak? Oh, benar. Angel ini. Jadi nggak bisa ketawa gara-gara pertanyaannya. Ya masalah furu'iyah itu akan selalu jadi perdebatan, Mas. Kecuali masalah furujiyah. Ya, itu enggak perdebatan itu. Iya, enggak perdebatan itu. Karena apa? Karena ya itu sudah bagian penting dari hajat hidup manusia gitu ya. Nah, saya cerita di Jogja gini, Kiai. Disebut satu tempat, ada tempat yang di situ dikenal sebagai basis satu kaum yang dikenal tidak tahlilan, gitu. Tidak tahlilan, tidak selamatan dan macam-macamnya ya. Gitu. Tapi mereka punya perkumpulan malam Jumat, kumpul-kumpul. Acara kumpulannya itu apa? Tertulis di undangannya, membaca surat Yasin dan kalimat Thayyibah, gitu. Enggak tahlilan, tapi acara kumpulannya ya membaca surat Yasin dan kalimat Thayyibah. Tapi enggak yasinan, ini bukan yasinan, ini membaca surat Yasin dan kalimat Thayyibah gitu. Kemudian kalau ada anak yang lahir,
itu kan kita biasa kalau di sini sedekahan itu loh, brokohan ya, dibagi-bagi tetangga itu. Nanti mereka ini tidak, enggak ini bukan selamatan, ini bukan brokohan. Ini tasakuran. Tasakuran. Jadi sebenarnya masalah-masalah furu'iyah itu asal bisa dicari bahasanya, enggak perlu dalil Kiai. Cari bahasa yang pas saja. Oh dupa, dupa ini wah musyrik. Enggak, ini bukan dupa, ini aromaterapi. Aromaterapi. Ini aromaterapi loh ini, bukan. Loh ini bisa ngundang setan loh, dupa itu. Oh kalau saya bukan, yang bisa mengundang setan itu justru parfum. Kenapa? Kalau lihat aja iklan-iklan parfum itu, mesti kalau ada laki-laki parfumam, seret perempuan langsung buka baju gitu, cari bajunya di mana kan gitu kan? Ah itu kan setan itu, setan. Kalau orang bakar dupa nggak ada yang tiba-tiba terangsang, nggak ada. Tapi kalau orang parfum, lihat iklan aja kayak gitu. Bahkan dulu ada iklan laki-laki pakai enggak usah sebut nani ya. Parfum gitu, tiba-tiba ada bidadari jatuh itu loh. Jugur gitu. Karena ada iklan-iklan dulu tahun-tahun segitu. Jugur gitu. Judulnya itu, kesan pertama begitu menggoda, Goda, selanjutnya terseranda. Saja terseranda ya. Ya. Nah itu, kira-kira gitu ya Mas. Karena itu kayak Ma'ruf, saya kan juga begitu. Bagi saya perdebatan furu'iyah di, apalagi di medsos itu saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Dan ngapain juga, capek Mas, capek gitu. Lebih baik ya udah kita baca kitab aja, ngaji ya juga, ngaji betul-betul ngaji dan memperkuat internal memang ya, memperkuat internal. Dan penguatan internal itu bukan hanya sekedar mau membantah. Kalau hanya yuk kita ini yuk berkuat biar kita bantah, itu jadi nggak enak juga gitu. Jadi ya memperkuat internal ya membaca kitab ya, baca kitab, ngaji Sapinah ya, ngaji Sapinah, ngaji Fathul Qorib ya, Fathul Qorib. Niatnya bukan mau membantah mereka tapi memang mau menguatkan kita gitu. Nah kaum begitu ya memang selalu akan mencari masalah gitu ya. Masalah-masalah kita dipermasalahkan, kemudian dijadikan bahan di medsos. Apalagi sekarang kan zaman digital ya, zaman medsos apa saja bisa dijadikan masalah gitu. Dan karena itu kalau di zaman medsos ini yang terjadi bukan ikhtilaful ulama, tetapi ikhtilaful juhala. Nah, gitu demikian kira-kira gambaran dari saya, matur nuwun. Ikhtilaful juhala, ya. Saya juga merasakan Mas bahwa mungkin sekitar tahun 2013, 14, 15 itu intens sekali terjadi perdebatan-perdebatan, adu dalil, adu hujah dan seterusnya. Bahkan dulu ada grup yang mungkin sepertinya digawangi juga oleh beliau Kiai Ma'ruf Qasim, PIS KTB ya. Itu asik sekali bisa berselancar di situ. Namun akhirnya sekarang meredup juga. Kayaknya juga memang kecenderungan orang untuk berdebat itu sekarang berganti topik. Itu kayaknya sekarang lebih asik ke 1, 2, dan 3 begitu. Sebab sudah didebati sama istrinya sendiri. Oh iya. Dan ngapain kelihatan garang di Facebook kalau di rumah terlalu tertekan begitu.